kasih Tuhan, dimanapun kita berada saat pagi hari ini, saya ucapkan bagi kita semuanya shalom. Kita bersyukur kalau pagi hari ini kita ada sebagaimana ada. Semua karena kebaikan Tuhan, semua karena anugerah Tuhan yang boleh menuntun kehidupan kita, menyertai kita, memberikan kita kekuatan. Dan pagi hari ini kita boleh semuanya sehat. Dan pagi ini kita mau beribadah. Kita mau memperingati kalau Tuhan Yesus pernah naik ke surga. Dan pagi hari ini kita boleh bersyukur, kita menyembah Tuhan, kita agungkan Tuhan. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, yang boleh berada di rumah baik pemuda remaja dan seluruh anak-anak sekolah minggu, mari kita mau sama-sama memulai ibadah kita. Kita mau tinggikan Tuhan dengan pujian kita. Dia adalah Allah yang mulia, Dia adalah Bapa yang setia, yang senantiasa menyertai kita. Haleluya. Kita angkat pujian ini bersama-sama. Kau Allah yang setia.
kehidupan yang Kau berikan bagi kami. Pagi hari ini kami ada sebagaimana ada. Kami boleh kuat, kami boleh sehat, dan kami boleh ada di rumah Tuhan. Kami hanya serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhanlah yang memberkati kami semua. Kalau hari ini kami boleh bersekutu bersama-sama, kami boleh mengingat bahwa Engkau pernah naik ke surga, dan Kau Tuhan berjanji Engkau akan datang kembali. Kami layak meninggikan Tuhan. Engkau Allah yang setia, Engkau senantiasa yang sanggup menyertai setiap kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan kami mau beribadah, kami mau memuliakan Engkau Tuhan. Kami yang ada di lokasi ini, di ruangan ini bersama-sama melayani Tuhan. Engkau memberkati kami, Engkau mempergunakan kami Tuhan. Apapun yang menjadi bagian kami percaya Tuhan pergunakanlah kami. Berkati juga seluruh sidang jemaat Tuhan, mereka yang ada di rumah bersama-sama ibadah dalam online streaming malam pagi hari ini. Tuhan berkatilah mereka, biarlah sukacita mereka juga senantiasa tetap penuh di dalam Tuhan, sehingga kami boleh bersama-sama memuliakan Engkau Tuhan. Bahkan turunlah damai sejahtera bagi kami semua, bagi jemaat Tuhan yang mereka berada di rumah mereka. Bahkan lingkungan ini Kau pagari dengan malaikat surga. Bahkan seluruh rumah jemaat Tuhan Kau pagari dengan malaikat surga, sehingga kami semua boleh bersama-sama dengan damai sejahtera yang daripada Tuhan beribadah memuliakan Engkau Bapa. Berkatilah rangkaian ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga selesai. Seluruhnya Tuhan boleh menyenangkan hati Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Kau bukakan rahasia firman-Mu Tuhan, sehingga firman Tuhan boleh diberitakan bagi kami semua, boleh menguatkan kami, meneguhkan kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur dan berdoa memulai ibadah kami ini. Haleluya, haleluya. Kita sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan, kita masih tetap bangkit berdiri. Kita mau tinggikan Tuhan, kita mau memuji-muji Tuhan, kita mau tetap bersorak-sorai memuliakan Tuhan. Kita angkat pujian kita dalam nama Yesus, ada kemenangan. Haleluya. Dalam nama Yesus,
persiapkan hati kita untuk kita dengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita persiapkan hati dan pemikiran kita. Kita angkat pujian kita katakan, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu Tuhan. bersama dengan kami untuk kami menikmati anugerah dan kasih-Mu, jamahan-Mu, pertolongan-Mu Tuhan. Kami percaya juga kuasa kebenaran-Mu yang akan terus mengubah hidup kami, mengingatkan kami untuk kami tetap teguh dan kuat dalam Tuhan, sehingga kepercayaan kami boleh tetap di dalam Yesus Kristus. Karena itu Tuhan, Engkau yang lebih tahu setiap pergumulan kami, dan setiap masalah apapun Engkaulah Tuhan yang dapat memberikan ketenangan, kedamaian, dan jalan keluar yang pasti. Karena itu biarlah kami bangkit dan bahkan tampil sebagai pemenang, karena Yesus telah memberikan kami kemenangan yang sesungguhnya. Karena Engkau telah naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan Engkau akan berjanji kembali, Kau akan datang Tuhan. Terima kasih Tuhan, mampukan kami mendengar firman-Mu, mengerti dan memahami kebenaran-Mu, dan serta melakukan kebenaran itu. Terima kasih Tuhan, terpujilah Tuhan. Dalam nama Yesus kami siap dengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi.
kita bersyukur pada saat pagi hari ini kalau kita boleh bersekutu, beribadah di dalam memperingati hari kenaikan. Selamat memperingati hari kenaikan bagi kita semua umat Tuhan yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Bapak Ibu Saudara, kita mau baca Alkitab kita untuk mendasari kebenaran firman. Kalau minggu yang lalu sudah sampaikan bagaimana hal-hal apa yang dipersiapkan Yesus sebelum dia naik ke sorga, dan dia telah mempersiapkan atau memperlengkapi para muridnya. Dan saat ini kita mau belajar dari Yohanes pasal 14. Yohanes pasal 14, kita akan baca dari ayat 1 sampai ayat 3, dan nanti akan saya lanjutkan ayat-ayat berikutnya. Yohanes pasal 14 ayat 1 dan sampai ayat 3 saya baca. Dan mari Bapak Ibu boleh mengikuti yang ada di tempat kediaman masing-masing di rumah, dan saudara boleh sama-sama bersekutu beribadah pada saat ini. Judul perikopnya Rumah Bapa. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Haleluya. Di ayat yang kedua, bagian B yang menjadi tema yang akan kita perhatikan, saudara kekasih, bagian B bahwa dikatakan di ayatnya yang kedua tadi, jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab, ini perhatikan, aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Jadi Yesus naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi orang percaya. Yesus naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi orang percaya. Saudara kasih, sebelum ia itu mengalami semua penderitaan yang harus dia derita di atas kayu salib, dia terlebih dahulu mengajar, mempersiapkan murid-muridnya. Dan tentunya serkasi di ayat yang pertama tadi dikatakan jangan gelisah hatimu. Dan saat itu pasti murid-murid yang mendengar, termasuk Petrus dan teman-temannya yang lain, pasti mereka gelisah. Mau kemana guru kita? Mau pergi kemana? Karena mereka belum memahami yaitu sebenarnya kehendak dan rencana Tuhan di dalam diri, yaitu Yesus Kristus. Dan mereka tentu gelisah, karena Yesus berkata, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Karena Yesus memberitakan bahwa dia akan pergi meninggalkan mereka. Karena dikatakan Alkitab kita sangat jelas, saudara kekasih, karena bagaimana yaitu mereka sebagai murid Kristus, anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan, agar mereka benar-benar yaitu jangan sampai yaitu gelisah, maka Tuhan mempersiapkannya, dipersiapkan. Dan ternyata saudara kekasih, kalau kita belajar dan memperhatikan apa yang dialami para murid seketika, yaitu Yesus ditangkap
dan akan disalibkan, Petrus salah satu adalah orang yang menyangkal Yesus. Kepercayaannya, saudara kekasih, yaitu goyah. Itu Petrus. Dan yang mendengarkan pesan Tuhan, jangan gelisah hatimu, waktu itu adalah termasuk murid-muridnya. Petrus ada di sana. Karena itu bagi kita sebagai orang percaya diingatkan untuk kita, saudara kekasih, belajar dari apa kebenaran firman Tuhan ini. Maka di ayat yang ke-13, di ayat yang kedua tadi sangat jelas dikatakan di sana, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Saya perhatikan di sana, saudara kekasih, dalam Kristus Yesus, bahwa di rumah Bapa banyak tempat tinggal. Yohanes 13 ayat 33, perhatikan saudara kekasih apa yang Yesus sampaikan. Di ayat 33 dikatakan, hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama-sama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Maka mereka kasih tentu bertanya, gelisah. Apa maksud guru bahwa termasuk murid-murid tidak bisa sampai ke sana? Tidak mungkin. Ini saya kasih. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Orang-orang Yahudi dikatakan tidak mungkin bisa datang ke sana. Apa yang disampaikannya itu Yohanes pasal 7 ayat 33 sudah disampaikannya kepada orang Yahudi. Ini yang diingatkan kembali pengajarannya kepada murid-muridnya. Di ayat 33 dikatakan begini, saudara kekasih. Maka kata Yesus, tinggal sedikit waktu saja. Aku ada bersama kamu, dan sesudah itu aku akan pergi kepada Dia yang telah mengutus aku. Kamu akan mencari aku, tetapi tidak akan bertemu dengan aku, sebab kamu tidak dapat datang ke tempat di mana aku berada. Di ayat 35 orang-orang Yahudi itu berkata seorang kepada yang lain, kemanakah ia akan pergi sehingga kita tidak dapat bertemu dengan dia? Adakah maksudnya untuk pergi kepada mereka yang tinggal di perantauan di antara orang-orang Yunani untuk mengajar orang Yunani? Orang-orang Yahudi, saudara kekasih, bertanya-tanya. Karena Yesus katakan tidak mungkin mereka datang ke sana. Ini Bapak Ibu Saudara menjadi pelajaran bagi kita pada pagi hari ini. Maka diperlukan, saudara kekasih, yaitu adalah orang-orang yang benar-benar percaya kepada Yesus atau menerima Dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Karena yang akan masuk di sana, karena yang dipersiapkan, jelas tadi Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi orang-orang yang percaya. Menyediakan tempat bagimu. Itu yang diajarkan Yesus. Berarti orang yang percaya kepada Yesus, menerima Dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Karena ada kaitannya di ayat yang keempat, saya lompat dalam Yohanes 14 tadi. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Ini di ayat 5 dikatakan Thomas berkata kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Mereka belum memahami apa yaitu yang dikatakan oleh Yesus. Padahal Thomas dan yang lainnya sudah bersama-sama dengan Dia. Mereka pun bingung dan belum mengerti serikasi, termasuk orang-orang Yahudi. Karena itu serikasi,
sangat jelas dikatakan di sini, maka di ayatnya yang ke-6 dikatakan, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Jadi orang yang bisa masuk ke sana adalah orang yang menerima jalan itu. Itulah Yesus. Mempercayainya, saya kasih. Maka jemaat Tuhan jangan sampai bergeser ke kepercayaan kita. Hari kita perhatikan, saya kasih dalam 1 Yohanes pasal 5 ayatnya yang ke-9 sampai ayat 12. Saya baca bagi kita, perhatikan saya kasih. Yang bisa masuk ke sana dalam kebenaran firman Tuhan sangat jelas dalam Yohanes 1 Yohanes pasal 5. 1 Yohanes pasal 5 ayat 9 dan sampai ayat 12. Perhatikan saya kasih. Kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Barang siapa percaya kepada anak Allah. Perhatikan dalam Yohanes 1 Yohanes 5 ayat 10 ini. Barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta, karena ia tidak percaya dalam kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Ayat 11. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Haleluya. Jadi sangat jelas menerima ia itu apa yang dikatakan di sini, bahwa menerima Yesus Kristus, percaya saya kasih, bahwa barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta. Kalau kita tidak percaya adanya Tuhan, sebenarnya kita membuat dia pendusta. Karena itu saudara kekasih, apa yang Tuhan Yesus kerjakan sangat jelas di ayat 12. Barang siapa memiliki anak, berarti punya persekutuan dengan Yesus. Ia memiliki hidup. Dialah hidup yang sesungguhnya. Bukan memberi hidup, tapi dia hidup itu. Amen. Ini perlu saya kasih dimengerti. Yesus itulah hidup yang sesungguhnya. Jadi kalau kita menerimanya, kita memiliki hidup itu. Barang siapa tidak memiliki anak, jelas dikatakan ia tidak memiliki hidup. Maka kita pastikan ada bersama-sama dengan Yesus, karena dialah sesungguhnya hidup itu. Maka dikatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Dia bukan petunjuk jalan. Dia bukan menunjukkan jalan itu, tapi dia jalan. Kalau hanya petunjuk jalan kan berbeda. Tapi dia sendirilah jalan itu yang bisa membawa saudara dan saya kepada tempat yang dia sediakan. Itu bersukacitalah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah memberikan dirinya bagi kita, sehingga kita boleh menikmati hidup yang sesungguhnya. Karena Yesus itulah hidup yang sesungguhnya, dan dialah kebenaran yang sesungguhnya. Dialah jalan. Maka dikatakan di sini sangat jelas. Karena murid-muridnya pun yang sudah bersama-sama dengan dia, termasuk tadi Thomas, termasuk Filipus, dia juga bertanya-tanya. Kata Filipus kepadanya, ya Allah Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Dia minta ditunjukkan Bapa. Ini saudara kekasih dalam Kristus Yesus. Mereka belum juga memahami
kami. Maka sampai Yesus katakan, kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Jadi siapa percaya pada Yesus, menerima Yesus dan memiliki hidup itu, dia sedang bersama-sama dengan Bapa. Inilah yang Yesus ajarkan. Maka Yesus pergi ke tempat yang luar biasa, yang menyediakan, yaitu sorga sesungguhnya. Tentunya saya kasih, sorga itu adalah satu kenyataan, benar-benar kenyataan dan pasti. Kalau saudara percaya sorga itu satu kepastian, saudara juga harus mengerti bahwa neraka itu pun pasti ada. Ini, maka kita perlu memilihnya, kan? Ini saya kasih. Jadi ada banyak orang tidak percaya. Oh, mana mungkin? Oh, Tuhan itu maha kasih. Benar, Tuhan maha kasih. Tuhan itu adil. Maka tadi sangat jelas keadilan Tuhan itu menunjukkannya, saya kasih sangat jelas. Perhatikan Alkitab kita bahwa Dia benar-benar adil. Bahwa Dia, saudara kekasih, akan membawa kita kepada tempat yang Dia sediakan itu. Maka kita perhatikan ayat yang ketiga, kembali pada Yohanes 14. Ayat 3 tadi dikatakan, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi saya kasih di ayat 3 ini, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu. Ada tempat yang Tuhan sudah sediakan, yaitu saudara kekasih, tentu adalah perjumpaan kita bersama-sama di tempat yang disediakan itu dengan Bapa Allah yang menciptakan langit dan bumi dan serta segala isinya. Memang Yohanes mencatatnya pasal 12 ayat 26 begini dikatakan. Ayat 26. Yohanes 12 ayat 26 dikatakan, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku dan akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Haleluya. Perhatikan saya kasih, berarti apa? Yang Yesus ajarkan saya kasih, supaya di mana Dia ada kita berada, berarti bersama-sama dengan Bapa. Yang bisa saudara kekasih menghubungkan kita menjadi satu persekutuan dengan Bapa hanya Yesus, nggak ada yang lain. Untuk berjumpa dengan Allah yang menciptakan langit dan bumi, maka Allah berkata di sini, Yesus katakan juga bahwa Allah yaitu Ia akan dihormati Bapa. Bapa saja menghormati, terkasih menyambut. Tidak berkata, aku tidak pernah mengenalmu, hai pembuat kejahatan, tidak gitu. Tapi barang siapa tadi mengikut Tuhan dan melayani bersama dengan Yesus, dan nama Tuhan yang ditinggikan, Bapa menyambutnya, saudara kasih. Jadi yang dikerjakan oleh Yesus sebenarnya dipersiapkan itu sangat jelas bagaimana hubungan kita. Sedikit dalam Yohanes 17. Yohanes 17 ayat 24 saya baca bagi kita. Yohanes 17 ayat 24 begini dikatakan, ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Perhatikan,
Sangat jelas ini yang Dia mau agar kita bersama-sama dengan Yesus menikmati kemuliaannya, kedahsyatan yang luar biasa itu. Itu yang Dia persiapkan agar bersekutu bersama-sama dengan Dia dalam kekekalan. Maka dikatakan sangat jelas di sini Dia minta doanya, saudara kekasih, agar orang-orang yang percaya itu, yang melayani Tuhan, yang sudah menghidupi kebenarannya dan mengikuti jejak Kristus untuk melayani, Dia tadi menghormati. Dan juga Yesus katakan agar juga bersama-sama dengan aku. Mereka juga bersama-sama dengan aku, mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, Allah yang memberikan. Ada kalimat yang perlu garis bawahi di bawah, dikatakan, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Sebelum dunia dijadikan Dia sudah ada. Maka Yohanes pasal 1 dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Di ayat 14-nya dikatakan sekasih firman itu telah menjadi manusia. Di ayat 14 firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi sangat jelas Alkitab kita ini mengingatkan kita, saudara kasih, Dia mau kita bersama-sama dengan Dia, bersama Bapa, menjadi pewaris kerajaannya yang Dia sediakan itu, saudara kasih. Jadi sangat jelas Tuhan menunjukkan keadilannya. Dia sangat adil, bahwa Dia sangat peduli dengan saudara dan saya. Dan karena itu dalam memperingati hari, yaitu kenaikan ini, adalah menjadi satu kepastian. Dia pergi ke sana menyediakan tempat bagi orang percaya, dan kita memiliki tempat itu karena Yesus yang menjemput kita. Maka Dia berkata di sini di ayat 14, di pasal 14 ayat 3 tadi, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada kamu pun berada. Jadi Dia janji akan datang kembali, menjemput kita, menjemput tebusannya, orang-orang yang percaya, saudara kasih. Mari perhatikan sedikit lagi dalam Matius pasal 25. Matius pasal 25 ayatnya yang ke-34. Saya baca bagi kita, perhatikan saudara kasih. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Berarti sebenarnya sudah disediakan sejak dunia dijadikan. Tempat itu, kerajaan itu, di mana saudara ditempatkan bersama-sama dengan Dia. Digambarkan di sini bagaikan seorang raja. Dia berkata di sini kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku. Yesus nanti akan berkata kepada kita, mari, datanglah bersama-sama dengan aku. Dia akan bawa kita agar tergenapi kebenaran firman Tuhan. Perhatikan saudara kasih, ini dikatakan dalam Paulus mencatatnya dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 17 begini disampaikannya. Saya bacakan bagi kita. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. dalam kekekalannya, saudara kasih. Jadi sangat jelas
bahwa Dia datang kembali menjemput orang-orang tebusannya, orang-orang yang percaya, yang masih hidup dikatakan di sini akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan yang khas. Menyongsong, jadi kita persiapkan diri kita kapan Yesus datang, saudara kekasih, untuk kedua kalinya. Di sana Dia datang bukan untuk menebus dosa lagi. Perhatikan sidang jemaat yang Tuhan kasihi, kedatangan Yesus yang kedua kali bukan untuk menebus dosa, tetapi saudara kekasih adalah untuk membawa orang-orang tebusannya. Dan Dia akan menunjukkan keadilannya. Orang yang percaya kepada Yesus dan menerima Dia akan masuk tadi di dalam kebahagiaan Tuhannya di sebelah kanan tadi. Dan yang tidak menerima Dia akan masuk kepada kematian kekal. Jadi jangan katakan Tuhan tidak adil, Dia adil. Tuhan kita itu adil. Karena itu di dalam memperingati yaitu hari kenaikan ini, biarlah kita semakin bersuka cita dan jangan gelisah hati kita. Tapi percayalah, Tuhan akan memakai dan mempergunakan saudara untuk menyaksikan kebenarannya. Karena Dia mau saudara dan saya untuk melayani Tuhan. Dia berikan kuasa bagi kita. Dan biarlah kebenaran ini mengingatkan kita kembali. Mari kita akan memuji Tuhan. Kita meresponi kebenaran ini dengan satu pujian. Ku mau cinta Yesus selamanya. Biarlah kita tetap cinta Yesus di tengah-tengah masa-masa sukar atau apapun. Kita mau percaya, mau cinta kepada Yesus. Mari kita angkat pujian. Ku mau cinta Yesus selamanya. Mari sidang jemaat yang ada di rumah, dimanapun saudara berada, mungkin di pekerjaan atau di tempat dimanapun saudara untuk ikut beribadah hari ini, engkau dijangkau oleh Tuhan. Karena Tuhan kita tidak terbatas, tidak dapat dibatasi oleh jarak, tempat, waktu. Dia adalah Allah yang Maha Hadir. Angkat pujian ini bersama-sama. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus, cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya apa Bapa, ya apa Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya apa Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanaku. Lebih lagi katakan pujian ini menjadi doa kita bersama. Biarlah kita tetap cinta akan Yesus. Mau cinta Yesus selamanya. Biarlah ini menjadi komitmen kita. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya apa Bapa, haleluya, glory.
diberikan hak untuk menjadi anak Allah, menjadi milik Kristus. Karena itu jangkalah setiap pribadi, setiap jiwa-jiwa jemaat Tuhan dimanapun berada, hamba-Mu berdoa, lawatan-Mu boleh terjadi dimanapun mereka berada. Di dalam memperingati hari kenaikan ini, biarlah kami bangkit, naik, menjadi pemenang, dan menikmati anugerah dan kasih sayang Tuhan. Tetap berfokus kepada Tuhan, mengarahkan pandangan pada Yesus yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, yang janji akan datang kembali jikalau sudah menyelesaikan segalanya. Terima kasih Tuhan buat kebenaran mengingatkan kami, agar kami tetap bersuka cita, tetap bersungguh-sungguh untuk menanti-nantikan Engkau, melayani Engkau. Karena kami tahu bumi ini hanyalah tempat sementara, dan Engkau menyediakan tempat selama-lamanya. Orang-orang yang Engkau angkat, yang masuk di dalam kekekalan, adalah selama-lamanya mendapatkan hidup, kehidupan kekekalan ini. Biarlah kami tidak itu terlena oleh dunia, oleh keindahan dan keinginan, dan bahkan juga segala daya tariknya. Karena dunia ini akan lenyap kepada kebinasaan. Karena itu biarlah kami tetap mengarahkan pandangan pada Yesus. Biarlah semua jemaat-Mu, umat Tuhan yang ragu-ragu Tuhan jamah, agar mereka mengenal secara pribadi, mengenal Engkau Tuhan. Engkaulah Roh Kudus memberi pengertian. Terima kasih Tuhan buat anugerah dan kesempatan yang Kau beri bagi kami, mengenal-Mu dan menikmati pribadi-Mu. Kalau kami memiliki Kristus, maka kami memiliki hidup, dan kami percaya kebenaran itu. Terima kasih jika Engkau temukan dalam diri kami ketidaklayakan. Engkau yang mengingatkan kami lewat firman-Mu, agar kami berbenah diri, agar kami lebih mengasihi Tuhan daripada segalanya. Terima kasih Tuhan. Lawatlah kota kami juga, lawatlah bangsa kami, berkati pemerintah, berkati juga akan seluruh penduduk negeri kami, bangsa kami, di tengah-tengah masa-masa pergumulan, masa sukar. Engkau Tuhan yang tolong, Engkau menyatakan kuasa-Mu dan hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Berkati saudara-saudara kami yang mungkin terbaring di rumah sakit, yang mengalami itu sakit penyakit apapun. Engkaulah penyembuh. Binur Yesus menyembuhkan. Pakai para medis, para dokter, dan beri mereka kekuatan. Terima kasih Tuhan. Pulihkanlah kami semua, jamah setiap pribadi kami, dan biarlah kami berpegang teguh kepada seluruh kebenaran. Dan kami akhiri ibadah ini dengan rasa syukur. Tuhanlah yang mengarahkan wajah-Mu, Tuhanlah yang melindungi jemaat-Mu, Tuhanlah yang menggembalakan mereka, menyediakan segala kebutuhannya. Karena kami tahu Engkaulah yang dapat memenuhi segalanya. Terima kasih Tuhan. Sidang jemaat yang Tuhan kasihi, arahkan hatimu, angkat tanganmu. Terimalah berkat besar dari Dia, kasih anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, dan cinta kasih dari Allah Bapa Sorgawi, dan serta persekutuan pengurapan Roh Kudus. Itulah yang menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya Tuhan Yesus datang kembali.